Kita ke informasi lainnya, di mana puluhan warga termasuk anak-anak korban gempa mengungsi di tenda darurat di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, warga secara swadaya membangun tenda seadanya karena takut kembali ke rumah menyusul terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu dan anak-anaknya yang masih balita bertahan di tenda darurat yang terbuat dari terpal di samping kebun di pinggir jalan. Warga terpaksa bertahan dan tinggal di tenda pengungsian ini dengan kondisi seadanya, meski harus berdesakan. Sebagian warga korban gempa ini belum berani untuk kembali ke rumah. Selain kondisinya rusak, warga juga takut terjadi guncangan gempa susulan. Salah satu warga menyebut anaknya terluka saat gempa terjadi karena tertimpa reruntuhan. Selain di sepanjang Jalan Ciberem, Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa bumi saat ini ditampung di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Namun tenda yang disediakan belum bisa menampung seluruh warga yang terdampak. Bu, rusak atau gimana enggak? Kalau rumah? Retak-retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang takut. Masih trauma? Masih ada gempa susulan? Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau kabupaten sudah menyiapkan tenda belum atau gimana? Belum ada. Ini mau bikin sendiri. Pemirsa, untuk informasi terkini kami akan bergabung dengan rekan kami yaitu Yuan Pangestu di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Yuan. Yuan, saat ini Anda berada di pengungsian, tepatnya di kawasan pengungsian mana dan bagaimana kondisi korban gempa saat ini? Ya, baik. Pemirsa, dapat saya laporkan hingga saat ini saya sedang berada di Desa Cikembang, di mana Desa Cikembang sendiri merupakan desa yang terdampak gempa pada hari kemarin setelah Desa Ciberem tentunya. Di Desa Cikembang ini hingga saat ini pendistribusian bantuan belum sampai pada masyarakat, mengingat desa ini, Desa Ciberem, jaraknya yang agak lumayan jauh. Seperti yang dapat saya sampaikan di belakang saya sekarang, ada kondisi rumah yang masih hancur, belum tertangani oleh petugas, belum ada evakuasi barang berharga atau seperti itu. Sementara itu juga tepat di depan saya, ini ada pos tempat tidur warga ini untuk saat ini. Tenda pengungsian ini yang meskipun dalam keadaan kosong dibangun oleh warga dengan cara swadaya, bukan dari pemerintah. Hingga kini memang kondisi tenda sedang kosong karena warga yang menempati tenda tersebut tengah beraktivitas di kebun. Seperti itu. Baik, Yuan, apakah Anda memiliki informasi sekiranya kapan mungkin pemerintah setempat ini akan membantu para pengungsi atau korban dari gempa? Dari informasi petugas, proses pendistribusian bantuan hingga saat ini masih terus dilakukan, mengingat adanya kendala dari beberapa medan di Kabupaten Bandung yang dilihat dari jalan yang cukup ekstrim atau sempit hingga menyulitkan petugas untuk mendistribusikan bantuan. Hingga malam hari, bantuan terus berdatangan, bahkan Polresta Bandung sendiri dari Kapolda Jabar mengirimkan ayam untuk para pengungsi di Kertasari ini sebanyak 1 ton. Begitu. Yuan, saya mau mengkonfirmasi, tadi Anda pada saat berjalan ini ada pakaian yang tengah dijemur, berarti apakah ada sebagian warga ini yang memang masih menempati rumah mereka dan tidak tidur di tenda darurat yang warga buat secara swadaya, Yuan? Ya, dapat saya ceritakan ini tepat di depan saya ini sekarang. Warga sendiri masih tetap ada sebagian yang menempati rumahnya, mengingat tidak adanya tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di Desa Cikembang ini, begitu. Boleh Anda wawancara mungkin, Yuan, untuk tanggapannya dari warga kenapa memilih tetap tidur di dalam rumah mereka, apakah tidak khawatir akan ada gempa susulan? Bentar ya.
Ibu, ini kenapa masih memilih tinggal di rumah hingga saat ini? Nggak ikut ke tenda? Nanti malam ikut ke tenda. Ikut ke tenda ya? Ini di rumah nggak takut ada gempa lagi atau? Takut sebenarnya. Takut sebenarnya ya? Iya. Cuman kenapa? Karena memang takut barang ada yang hilang, rumah dijaga terus? Ya gitu. Ya, seperti itu. Baik, baik Yuan, apakah Anda mengetahui ini korban, apakah akibat gempa ini ada yang meninggal dunia? Ya, hingga saat ini dapat saya informasikan untuk korban yang meninggal dunia akibat dampak dari gempa di Kabupaten Bandung hingga saat ini sudah ada 2 orang. Satu di antaranya siswa SD dari Kecamatan Ranca Ekek yang mengalami meninggal, namun karena jatuh akibat kecelakaan jatuh, bukan karena gempa tersebut. Yang dari Ranca Ekek, korban Ranca Ekek sudah dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong. Nah, untuk yang di Desa Cikembang, satu korban atas nama Fajar diinformasikan hingga saat ini telah tutup usia dan telah dikebumikan oleh keluarga berusia 3 tahun. Baik, Seperti yang dapat Anda saksikan di belakang di layar kaca, ini lokasi di mana korban atas nama Fajar kemarin sempat tertimpa reruntuhan bangunan pada waktu gempa berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang Kabupaten Bandung. Selain korban meninggal, adakah informasi mengenai korban luka-luka akibat gempa, Yuan? Hingga saat ini informasi dari petugas BPBD untuk korban luka berat dengan luka ringan telah mencapai 60 orang. 7 diantaranya masih dilakukan perawatan di RSUD setempat. Demikian. baik. Baik Yuan, ini kan tadi Anda menunjukkan tenda seadanya yang dibangun oleh warga secara swadaya ini kan kosong. Lalu untuk warga-warga yang mengungsi saat ini tuh ada di mana sebenarnya? Apakah jauh pengungsiannya dari komplek perumahan mereka saat ini? Kalau lokasi pengungsian yang didirikan warga dengan cara swadaya ini berada memang tidak jauh dari lokasi warga, rumah warga, mengingat adanya lahan kosong tepat di depan rumah warga, sehingga warga berinisiatif untuk mendirikan tenda swadaya sembari menunggu bantuan dari pemerintah. Demikian. Baik. Terima kasih Yuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Semoga para korban cepat mendapatkan bantuan dan perbaikan rumah-rumah mereka ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Yuan. Selamat kembali bertugas.